angsorin wal fatayat, wabil khusus masyarakat Simomulyo. Ingkang kula hormati pengurus-pengurus Nahdlatul Ulama, pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Alhamdulillah pada malam hari ini saya mengucapkan banyak puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di Surabaya sudah dilantik perjuangkan kebenaran dalam rangka memperjuangkan rakyat, dalam rangka memperjuangkan kebangsaan dan kesejarahan, dan dalam rangka memperjuangkan beserta Nahdliyin. Mudah-mudahan kita semua yang berkumpul pada malam hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala rahma'ina ya ma'una minad dunya ilal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat beliau, dan kita termasuk umatnya beliau dunia akhirat menjadi umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal. Para sederek, para rawuh, para sedulur sedaya, kula teng mriki mung buka mawon. Mangke ingkang ngisi pengaosan Ki Imaduddin Al-Bantani kali Gus Muwafiq. Pak Yai Muwafiq nggih napa mboten? Mung kula niku sambutan mawon, sambutan karena sudah dibentuk PWI Laskar Sabilillah Surabaya. Alhamdulillah. Saya ucapkan selamat berjuang di Surabaya, tetap berpegang teguh kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, berpegang teguh kepada Nahdlatul Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, berpegang teguh pada Wali Songo, dan berpegang teguh kepada kebenaran. Saudara-saudara sekalian, kula mung badhe cerita mawon. Cerita napa sih? Ada tulisannya KRT Fakih Wirahadiningrat. Niku piyambake biasa niku mura salah kali kula kadang-kadang ngirimaken tulisan ilmiah. Di dalam tulisan itu disebutkan pada waktu tahun 1935 ada puluhan kapal dari Eropa bersandar di pelabuhan Palestina. Bersandar di pelabuhan Palestina. Setelah itu kemudian membawa orang-orang, ribuan orang. Ternyata orang itu adalah kelompok orang Yahudi Askenazi yang terusir dari Eropa. Ini sejarah yang harus diperhatikan oleh kita semua, sing penting bagi kula kali panjenengan, sangat penting. Setelah itu kemudian orang-orang yang ada di kapal itu kemudian setelah kapalnya bersandar di satu pelabuhan namanya Pelabuhan Haifa. Setelah itu kemudian orang yang ada di kapal itu ribuan membentangkan spanduk. Apa spanduknya? Spanduknya ada tulisannya, wahai masyarakat Palestina, kami di Eropa diusir, kami di Jerman dibunuh, dihabisi.
Kami di Eropa diusir, kami di daerah Jerman dibunuh. Maka kami mohon kepada masyarakat Palestina supaya jangan putuskan harapan kami, supaya kami bisa hidup bersama-sama kalian di Palestina. Niki ben sampean ngertos niki masalah Palestina niki. Ben mudeng panjenengan. Para sedherek, para rawuh, para sedulur, masyarakat Palestina kemudian bagaimana menyikapinya? Masyarakat Palestina setelah itu bermusyawarah dan akhirnya menerima mereka untuk hidup bersama di Palestina. Kenapa? Karena mereka mengaku Yahudi. Sedangkan di Palestina ini adalah tempat atau negara toleransi antara tiga agama besar. Yang namanya di Masjidil Aqsa itu diakui, dari orang Kristen diakui, orang Islam mengakui, dan orang Yahudi mengakui. Orang Kristen juga mengatakan Masjidil Aqsa itu adalah tempat suci. Orang Yahudi sama, orang Islam juga sama. Seperti baginda Rasulullah mengatakan tempat suci masjid itu adalah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan termasuk adalah Masjidil Aqsa. Lek panjenengan sholat teng Masjidil Haram, sholat satu dihitung 100.000. Kalau panjenengan sholat di Masjid Nabawi, sholat satu dihitungnya 10.000. Tapi kalau panjenengan sholat di Masjidil Aqsa, satu sholat dihitungnya adalah 1.000. Maka dari itu di Palestina itu banyak komunitas Nasrani. Maka dari itu di Palestina ini banyak komunitas Yahudi yang sudah ratusan tahun mereka hidup saling bersaudara dan tidak ada masalah. Maka ketika mereka semua orang-orang yang terusir dari Eropa, yang terbunuh di Jerman, mereka melarikan diri dengan kapal-kapal mereka bersandar di pelabuhan Haifa, Palestina. Mereka membentangkan spanduk ingin hidup bersama Palestina. Mereka mengaku dirinya Yahudi, maka serta-merta masyarakat Palestina langsung menerimanya, karena itu Yahudi dianggap saudara. Saudara-saudara sekalian, padahal sebetulnya Yahudi Askenazi itu bukan Yahudi. Kalau Yahudi itu dari turunan Nabi Ibrahim, yang disebut Banu Israel itu adalah keturunannya Nabi Yakub. Nabi Yakub, kenapa anak keturunannya disebut Banu Israel, anak keturunannya Israel? Sebab Nabi Yakub itu Israel. Apa iku Israel? Isra niku abdun, il niku Allah. Israel niku Abdullah. Sebab lek Nabi Yakub ditangleti, sapa panjenengan jenenge? Mesti Nabi Yakub niku jawab, aku Abdullah. Lah bahasa Ibrani Abdullah niku Israel. Il niku Gusti Allah, pangeran. Mila malaikat sedaya wonten ile, Mikail, Israfil, Azrail, Jabrail. Lah kemudian ilniku menjadi bahasa Arab. Bagaimana cara menjadi bahasa Arab? Itu kata menurut ilmu istiqaq mengatakan an-naqlul lughawi bil istiqaq min jihatit tahassur. Perpindahan sebuah kalimat bahasa dengan pecahan kalimat dengan wazan tahassur. Orang Arab itu kalau tahassur ada wazannya. Apa wazannya? Huruf akhirnya difathahkan, dikasih alif, dikasih ha. Yang disebut di dalam Alfiyah Ibni Malik adalah auzanun nudbah, waznun nudbah. Muhammadun, huruf akhirnya dal, difathahkan Muhammadah, dikasih alif Muhammadah, dikasih ha Muhammadah. Ya Muhammadah, duh Muhammad, lagi ngenes, lagi sedih. Zaidun ya Zaidah, Umaru ya Umarah.
Maka il ini huruf akhirnya lam difathahkan ila, dikasih alif ila, dikasih ha jadi ilah. Ya ilah, duh pangeran. Maka ilahun itu menjadi bahasa Arab la ilaha illallah wa ilahukum ilahu wahid. Ini yang disebut oleh bahasa sastra an-naqlul lughawi bil istiqaq min jihati tahassur. Bisa aku ngomong kayak iki yang ngerti-ngerti orang ngesel-ngesel cangkem tok. Ngerti gak ngerti yang penting mangkut-mangkut. Kenapa mboten? Saudara-saudara sekalian, begitu diterima orang Yahudi Askenazi itu bukan dari keturunan Nabi Ibrahim. Mereka mengaku Yahudi karena mereka beragama Yahudi setelah datang di Palestina. Sesungguhnya dari jalur keturunan orang Yahudi Askenazi itu dari Eropa Timur, Kaukasia Askenazi, yang disebut biasanya oleh orang Eropa disebutnya kaum Hazar. Nek terus tiang Arabe kaum Hazari. Lah Yahudi Hazari ini sebetulnya bukan Yahudi, cuma ketika datang di Palestina ikut agama Yahudi, mereka mengklaim dirinya Yahudi seolah-olah putunipun Nabi Ibrahim. Begitu diterima orang Palestina dengan sukacita, dengan ahlan wa sahlan wa marhaba, hidup bersama orang Palestina, dikasih makan oleh orang Palestina, hidup bersaudara, dikasih rumah, dikasih tempat, termasuk juga dikasih tanah oleh orang Palestina, karena orang Palestina merasa bahwa mereka adalah bangsa Yahudi, masih saudara dengan kita. Saudara-saudara sekalian, begitu sudah damai hidup, diberi kelenggangan oleh diberi kelapangan oleh orang Palestina, diberi keluasan hidup bersama orang Palestina, maka kemudian satu saat karakteristik daripada Yahudi Hazari, Yahudi Askenazi, karakter aslinya itu keluar, di mana catatan mengatakan bahwasanya Yahudi Hazari ketika datang dalam satu tempat, pasti tempat itu akan dirampok. Ya wis kau popo, ene wong kalirnya tiga itisu ya kau popo. Biasane teng Cirebon niku teng Cirebon, biasane lek ono pengaosan haul, kiyaine dugi biasane diperintah maem disit biasane. Angkene teng Simo Mulyo mana dikai tisu ya kau popo, aku tan rimo jenenge Kiai NU kudu sabar ya Pak ya. Ono kiai kaliren kudu dikai tisu kene. Niki maksudnya panitia ngei tisu niku napa nih maksudnya? Ngelap eces kulon apa? Para serek perawu para sedulur sedaya mawon niku. Keluar ya karakter Yahudi Askenazinya keluar. Apa? Mereka ingin menguasai dan memiliki Palestina. Maka kemudian mereka buat strategi, antar mereka kumpul dan rapat, membuat sebuah organisasi, disebutnya organisasi Zionis. Saudara-saudara sekalian, maka untuk mengklaim, programnya adalah mengklaim bahwa Palestina itu adalah tanah mereka, tanah leluhur mereka, maka program itu dijalankan. Maka strategi mereka yang pertama kali dilakukan apa? Yang pertama kali dilakukan adalah pemalsuan makam, pembuatan makam palsu di seluruh sudut-sudut Palestina. Sampai di sekitar Masjidil Aqsa ada 300 makam palsu lebih. Di seantero Palestina ditemukan lebih daripada 300.000 makam palsu. Ini adalah strategi mereka dalam rangka merayap di bawah alam sadar masyarakat Palestina, satu persatu, sejengkal demi sejengkal, ya otoritasnya, ya sosial keberagamaannya, termasuk tanahnya,
sedikit demi sedikit. Maka disinilah saudara-saudara kalian, bangsa Indonesia ketika ada oknum-oknum Habib dan Bang Ali membuat makam palsu, ini bukan permasalahan yang sederhana. Ini ada program dalam rangka merebut Indonesia karena mereka genetikanya sama Azari. Sampai ku ngeplok siapa sampean itu? Asal enek kiai banter-banter ngomong dikeploki. Ono kiai kaliren dikeploki sampean iki. Tega nemen sampean. Mungkin apa mboten? Saudara-saudara kalian. Lan panjenengan harus tahu bahwasanya di Indonesia itu sudah banyak makam palsu. Masya Allah, Pak. Saya sendiri yang bongkar juga dengan anak-anak Laskar Sabilillah, dengan anak-anak Bansar, Pak. Saudara-saudara sekalian, subhanallah, membuat makam palsu. Orang Yahudi Askenazi membuat makam palsu di seantero Palestina, Pak. Setelah kemudian makam palsunya dibuat, masyarakat Palestina terdiam, nggak bereaksi. Mereka langsung mengeluarkan jurus selanjutnya. Apa? Mengadakan holy celebration. Ngeretas napa pembuatan holy celebration? Gak mudeng. Ya gak usah dipikiri. Aku baik gak ngerti artinya apa. Holy celebration ini adalah perayaan suci semacam ning Indonesia haul. Mereka mengadakan perayaan suci di tempat-tempat kuburan makam-makam palsu mereka. Dibuat sejarah baru seolah-olah sosok itu ada, padahal itu tidak ada sosoknya. Itu adalah namanya dibuat, makamnya dibuat, bahkan di dalam menanamkan jurus untuk merebut tanah Palestina satu persatu, termasuk sejarahnya dibelokkan. Ini bahaya ini. Di Indonesia sudah terjadi seperti itu. Kalian jangan tinggal diam. Kalian bangsa Indonesia harus bangkit semuanya. Mungkin apa mbak? Setelah itu saudara-saudara sekalian, kemudian setelah itu saudara-saudara sekalian, subhanallah, membuat apa namanya, perayaan biasa antero Palestina dibiarkan oleh masyarakat Palestina karena orang Palestina masih husnudzon kepada mereka, dianggapnya sebagai anak keturunannya Nabi Ibrahim. Maka orang Palestina tidak begitu peduli, bahkan sebagian menjadi pengikut mereka. Traitor orang Palestina, makanya Allah kasih seperti ini. Saudara-saudara sekalian, setelah kemudian saudara-saudara sekalian itu satu persatu dalam kali dikai sedotan nono kayak luweh niku dikai maem ngono, aja sedotan sampe. Kau popo sabar, kayak NU sabar. Kau popo kayak NU kena pembuatan. Tapi aja meneh-meneh kaya iki. Cukup sepisan mawon. Nek kaya iki aku gak teko sisan. Kina apa mboten? Para sedulur sedherek mawon. Setelah itu kemudian perayaan tersebut dilakukan berkali-kali dan jurus yang terakhirnya adalah mengklaim tanah Palestina satu persatu secara terang-terangan di depan jamaahnya, dan juga mengklaim sejarah dan membuat sejarah palsu. Sejarah Palestina dipalsukan. Mereka berkoar-koar di setiap tempat yang sudah biasa mereka rayakan. Di berbagai tempat, ratusan tempat diklaim bahwa tanah ini adalah tanah milik mbah kami. Buktinya ada kuburannya mbah kami di sini. Dan kuburannya lihat tahun sekian. Ini juga yang sebelah sini mengatakan tanah ini adalah tanah kami, tanah ini tanah kami, tanah ini tanah kami, tanah ini tanah kami. Ratusan lokasi tanah yang ada di Palestina diklaim sebagai tanah orang Yahudi, leluhurnya Yahudi. Sejak itu orang
Palestina baru kaget. Terlambat. Sekarang Surabaya terlambat apa enggak? Surabaya terlambat belum? Terlambat belum? Mudah-mudahan belum. Tapi kalau dibiarkan bisa terlambat tidak? Bisa. Kalau dibiarkan bisa terlambat? Bisa terlambat. Saudara-saudara sekalian, setelah itu kemudian saudara-saudara sekalian, subhanallah, diklaim itu tanah masyarakat Palestina. Sudah ada yang mulai berteriak, masyarakat Palestina sudah ada yang mulai muncul mengingatkan masyarakat Palestina dari utara sampai selatan, dari timur sampai barat. Tapi masyarakat Palestina masih belum mau menerima nasihat. Akhirnya begitu ada sedikit gejolak dari masyarakat Palestina, maka kaum Zionis Yahudi Askenazi mengirimkan, menanamkan mata-mata spionase untuk menguntungkan Yahudi Askenazi dalam rangka program perebutan negara Palestina dan tanah Palestina. Siapa yang dijadikan spionase? Maka orang Zionis datang di Hadramaut, Yaman, maka ketemulah siapa yang disebut dengan Syekh Fadil Abdullah. Orangnya alim, orangnya hafal Quran, ngerti tajwid, ngerti ilmu fiqih, mazhab Syafi'i. Tapi mereka darahnya darah Yahudi dan fanatisme Yahudinya cukup kental. Maka untuk mengelabui masyarakat Palestina supaya di branding Syekh Fadil Abdullah datang di Palestina untuk dakwah Islamiyah sebagai guru, sebagai ulama, maka Zionis kemudian mendatangkan Syekh Fadil Abdullah datang ditanam di Palestina seolah-olah Syekh Fadil adalah ulama besar, padahal di balik itu beliau itu adalah mata-mata Zionis. Orang Yahudi itu pintar, orang Palestina aja bisa ketipu, orang Mesir aja bisa ketipu. Saya cuma takut, berarti saya nggak percaya, cuma takut aja sama orang Indonesia. Makanya saya kemana-mana menyuarakan kebenaran supaya masyarakat Indonesia terbuka hatinya, terketuk hatinya. Karena sampai detik ini bukan sekedar masyarakatnya, sampai pengurus NU-nya pun kadang-kadang masih ambivalan untuk memperjuangkan bangsanya sendiri dan ulamanya sendiri. Saudara-saudara sekalian, ini saudara-saudara sekalian, Syekh Fadil